Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Abdul Roziki, murid PM 719212892, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab prinsip pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi Indonesia serta pembangunan koperasi di Indonesia. Kinerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi. Secara umum, kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan koperasi di Indonesia terdiri dari satu kelembagaan, jumlah koperasi provinsi, jumlah koperasi berjenis atau kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan non-aktif, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program investasi dan akuisisi yang dilakukan. Prinsip pengukuran kinerja: seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. 2. Pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. 3. Kinerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat pengawasan kerja operasional. Laporan kinerja dan analisis hariansi harus dilakukan secara periodik. Pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali yang efektif. Kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan SAU. Terdapat 3 tujuan sebuah lembaga didirikan. 1. Memaksimumkan keuntungan. Sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kualitasnya, anggota maupun sekitarnya. 2. Memasukkan nilai perusahaan. Setelah membuat lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itu pun harus melaksanakan nilai-nilai yang diemban sejak didirikan. 3. Meminimumkan biaya. Untuk melaksanakan kedua poin tersebut, sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensi pelaksanaannya. Keanggotaan koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. 1. Syarat keanggotaan koperasi. Setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. Menerima landasan dan asas koperasi. Bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. 2. Sifat keanggotaan koperasi. Terbuka dan sukarela, dapat memperoleh dan diakhiri setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi. Tidak dapat dipindah tangankan.
3. Berakhirnya keanggotaan koperasi. 1. Meninggal dunia. 2. Meminta berhenti karena kehendak sendiri. 3. Diberhentikan pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. 4. Kewajiban anggota koperasi tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati rapat anggota. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi. 3. Mengemban dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Metode pengawasan. Secara garis besar, pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan. Metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data. Biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break-even, analisis rasio, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.